Setelah era ekonomi klasik, banyak ekonom mulai merasa ada yang belum terjawab. Mereka mempertanyakan, apakah nilai barang hanya bergantung pada biaya produksinya? Jawabannya tidak sesederhana itu. Dalam kehidupan nyata, orang membeli barang karena manfaatnya. Artinya, nilai juga ditentukan oleh kebutuhan dan pilihan individu. Dari sinilah aliran neoklasik muncul. Mereka membawa cara pandang baru dengan analisis berbasis individu, utilitas marginal, dan perilaku pasar. Konsep ini kemudian berkembang melalui pemikiran para ekonom seperti Carl Menger, Baumbauer, Alfred Marshall, dan Vigo yang akan kita bahas pada video kali ini. Saat buku ini terbuka, dua pandangan ekonomi muncul dari halaman-halamannya. Di satu sisi, aliran Austria menekankan peran individu dan nilai subjektif dalam menentukan harga. Di sisi lain, aliran Cambridge melihat keseimbangan ekonomi dari hubungan antara pendapatan, konsumsi, dan investasi. Teori klasik bilang bahwa harga itu ditentukan oleh biaya produksi, tapi kenyataannya bahwa nilai itu tergantung pada konsumen. Makanya neoklasik ini hadir. Mereka bilang nilai suatu barang ini berasal dari manfaat atau kepuasan yang dirasakan oleh konsumen. Itu yang disebut utilitas kan? Betul, dan ada marginal utility, yaitu nilai tambah dari satu unit barang berikutnya. Jadi harga itu terbentuk karena dipengaruhi oleh manfaat yang dirasakan oleh individu. Dalam teori neoklasik, ada dua mazhab utama. Yang pertama, ada mazhab Austria yang salah satu tokoh utamanya adalah Carl Menger. Menger mengatakan bahwa nilai itu subjektif. Harga terbentuk karena penilaian manusia, bukan sekedar biaya. Menger juga menjelaskan struktur produksi. Maksudnya, barang itu melewati serangkaian proses dari komoditas baku sampai jadi barang konsumen akhir. Dari situ muncul law of imputation atau nilai bahan produksi barang baku tadi ditentukan oleh nilai barang akhir yang diminta konsumen. Nah, kemudian ada tokoh utama yang kedua yaitu Baumgart. Dia menjelaskan teori modal, yang dimana modal itu pada dasarnya adalah segala alat bantu produksi, yaitu berupa uang, mesin, bahan, dan pengambilan, dan semua modal itu dipakai ke dalam bentuk produksi berputar atau roundabout production. Proses produksi dapat dibuat lebih efisien dengan memperpanjang tahap-tahapnya melalui penggunaan modal, alat, dan teknologi. Ketika struktur produksinya semakin lengkap dan maju, kemampuan tenaga kerja untuk menghilangkan output juga meningkat. Karena itu, dalam konsep roundabout production, proses yang lebih panjang justru dipandang sebagai cara untuk mencapai produktivitas dan nilai ekonomi yang lebih tinggi. Dari sinilah muncul teori bunga. Menurut Baumgart, manusia lebih menghargai konsumsi sekarang daripada nanti. Jadi ketika modal dipakai dalam proses produksi yang panjang, pemilik modal meminta kompensasi atas waktu yang ditunda. Kompensasi itulah yang disebut bunga. Kalau mazhab Austria tadi fokus ke perilaku individu, mazhab Cambridge ini justru mencoba menjelaskan bagaimana pasar bekerja secara keseluruhan. Salah satu tokoh utamanya adalah Alfred Marshall. Dia mengenalkan konsep supply and demand modern dengan menggunakan grafik atau kurva dan membuat cara baru untuk melihat bagaimana suatu harga terbentuk di pasar. Marshall menjelaskan jika harga barang itu ditentukan oleh dua kekuatan, yaitu permintaan dan penawaran. Pada grafik tersebut, terdapat dua kurva yang saling berpotongan antara kurva supply dan kurva demand. Kurva supply bisa diartikan bahwa setiap harga meningkat, maka produsen akan memproduksi barang lebih banyak lagi. Baliknya, di kurva demand, setiap harga meningkat, maka konsumen akan meminta barang tersebut lebih sedikit. Kemudian pada kurva D, demand, di mana bisa diartikan bahwa setiap harga naik, maka permintaan konsumen akan semakin rendah. Nah, titik di mana keduanya bertemu disebut harga keseimbangan atau equilibrium price yang ditandakan dengan huruf A di tengah kurva tersebut.
Selain konsep keseimbangan, Marshall juga mengenalkan teori elastisitas permintaan dan penawaran. Elastisitas ini mengukur seberapa sensitif jumlah barang yang diminta atau ditawarkan terhadap perubahan harga. Misalnya, Reva sangat suka dengan dimsum. Ketika harga dimsum naik, Reva jadi malas untuk membeli dimsum tersebut. Artinya, permintaannya elastis karena Reva peka terhadap harga. Tetapi, ketika Eza melihat harga suatu barang naik, Eza tetap membeli barang tersebut karena Eza tidak terlalu peka terhadap kenaikan harga. Itu disebut inelastis. Sedangkan, ketika perubahan harga membuat permintaan berubah sebanding dengan penawaran, itu namanya unitary elastis. Intinya, Alfred Marshall berusaha menyatukan pemikiran klasik dan modern lewat cara yang lebih realistis. Teorinya membuat kita memahami mengapa harga bisa berubah, mengapa perilaku pembeli dan penjual bisa beda, dan bagaimana pasar itu bisa mencari keseimbangannya sendiri. Arthur Cecil Figeaud ini merupakan salah satu tokoh utama atau tokoh penting juga dalam mazhab Cambridge ini. Salah satu teori yang paling terkenalnya adalah teori welfare economics. Figeaud menjelaskan bahwa dalam kegiatan ekonomi sering muncul externalities atau dampak samping, bisa positif atau negatif. Nah, jika pasar dibiarkan sendiri, dampak ini sering membuat kesejahteraan masyarakat jadi tidak seimbang. Oleh karena itu, Figeaud berpendapat pemerintah perlu campur tangan dengan memberi pajak pada kegiatan yang berdampak negatif dan memberikan subsidi kepada kegiatan yang berdampak positif supaya hasil akhirnya adil dan menyejahterakan semua pihak. Jadi, inti dari teori welfare economics dari Figeaud ini adalah bagaimana mencapai keseimbangan ekonomi yang bukan hanya efisien, tapi juga meningkatkan kesejahteraan sosial.